Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membicarakan hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun sering kita lupakan bahwa ada dampak pentingnya, yaitu mengenai hubungan antara kota tempat tinggal kita, ruang hijau, dan kesehatan mental. Sebagai mahasiswa, kita sering dihadapi dengan jadwal yang padat, tugas yang menumpuk, ataupun notifikasi dari HP yang terus-menerus, yang membuat kepala itu menjadi terasa penuh dan jenuh. Tapi kita tetap memaksa untuk terus menjalankan kehidupan kita. Nah, pernah nggak sih dari kalian itu berhenti sejenak untuk menyentuh rumput, keluar ke taman, ke gunung, atau ke ruang hijau lainnya? Pernah nggak? Dan hal sederhana ini sebenarnya itu menjadi pesan penting bahwa ruang hijau itu bukan sekedar hiasan saja, namun memiliki peran penting untuk kesehatan mental kita juga. Sayangnya di banyak kota, ruang hijau justru semakin tersingkirkan, padahal ini sejalan dengan SDG 11 yang mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan. SDG 11 menekankan bahwa kota yang berkelanjutan itu bukan hanya dilihat dari gedung-gedung yang tinggi, jalan yang lebar, ataupun teknologi yang semakin canggih, tapi juga kota maju itu dilihat dari bagaimana kota tersebut mampu menjaga kualitas hidup warganya, termasuk kesehatan mental juga. Nah, disinilah peran ruang hijau itu penting dalam pembangunan kota. Namun jika kita lihat kondisi kota kebanyakan sekarang, ruang hijau itu sering dilihat hanya untuk sebagai hiasan saja, bukan sebagai kebutuhan. Pembangunan lebih fokus pada aspek ekonomi dan fisik, sementara ruang hijau untuk beristirahat secara mental dan fisik itu semakin sempit. Akibatnya, kota memang terlihat maju, namun warga atau masyarakat di dalamnya itu rentan mengalami kelelahan secara fisik dan mental. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan SDG 11 yang ingin menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Dengan kata lain, membangun kota yang maju tidak hanya dilihat dari pembangunan infrastrukturnya saja, tapi juga dilihat dari bagaimana ruang itu ada bagi warganya untuk bernafas secara fisik dan mental. Nah, WHO itu menjelaskan memandang bahwa ruang hijau itu dilihat sebagai pendekatan kesehatan masyarakat, bukan sekedar estetika kota saja. Karena itu, kita sebagai mahasiswa itu memiliki peran penting, seperti kita bisa mulai dengan lebih peduli dengan isu ruang hijau di sekitar kita. Kita juga bisa mendukung dengan kebijakan untuk melindungi ruang hijau, menambah ruang hijau, dan memanfaatkan ruang terbuka yang sudah ada, serta ikut menjaga kebersihannya juga. Bahkan langkah kecil seperti menanam atau merawat tanaman di lingkungan sekitar kita itu juga sudah menjadi bagian dari kontribusi untuk menjaga ruang hijau tersebut. Nah, peran penting dari ruang hijau ini juga didukung data dari WHO juga yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap ruang hijau itu cenderung lebih memiliki tingkat stres yang rendah dan memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik daripada orang yang di kota yang tidak memiliki akses terhadap ruang hijau, karena mereka sering terpapar oleh kepadatan, kebisingan, dan juga tekanan dari pekerjaan yang mereka lakukan. WHO juga menjelaskan bahwa paparan terhadap alam memberi jeda bagi otak kita dari tekanan visual ataupun informasi yang terus-menerus kita cerna ke otak kita. Seringkali kehidupan kota itu menuntut kita untuk menjadi cepat,
harus berespon. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.